Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya adalah menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya, sebuah hal yang beruntung, sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Jadi, siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? Berikut golongan orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibn Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena tertidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibn Hibban. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Lalu yang ketiga, orang yang berada di saf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, orang yang menyambung saf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan atau saf sholat kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang menyambungkan saf. Dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya. Hadis riwayat Ibn Majah. Yang kelima, orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang imam membaca gairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian, amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat atau berzikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asyar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan.
Hadis riwayat Muslim, yang ke-9, orang yang berinfak atau bersedekah, dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya, seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak," dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, orang yang menjenguk orang sakit, dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Kita semua berharap, semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.